Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung perkembangan akun ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Zuma ya, di mana beliau menyatakan sesuatu yang unik menurut saya dan ini menentang tentang iman kekristenan. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Berbeda dengan mereka. Justru musuh terberat mereka itu adalah bukan Bang Zuma. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Hampir seluruhnya kontradiksi. Contoh, penyembahan terhadap oknum yang disembah. Kita Allah, mereka Yesus. Ketika kita cari dalam Bible, tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Justru dia mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Gila nggak tuh? Yohanes 4 nomor 22. Nah, ini kalau sudah masuk ranah dalil, pendeta kabur. Yesus mengatakan, hidup kekal itu ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Ampun tidak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus itu. Berarti Yesus kan seorang muslim. Dalilnya ada. Sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Baik, beberapa pernyataan dari Zuma atau Sikipli ini ya guys. Beliau menyatakan bahwa musuh terberat Kristen itu adalah Bible yang penuh dengan kontradiksi. Bagaimana Bible itu merupakan musuh terberat sedangkan kami beriman dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini lucu ya guys ya. Lalu berikutnya pernyataan dari Zulkifli ini mengatakan bahwa Yohanes 4 ayat 22 di situ kata beliau ini ya bahwa aku menyembah apa yang aku kenal. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 3 itu juga dikatakan bahwa hidup kekal itu ketika engkau mengenal aku, maksudnya Yesus Kristus sebagai rasul, dan diambil kesimpulan bahwa Yesus Muslim. Ini menarik ya guys, menjadi perbincangan atau pembahasan kita. Mari kita bahas satu persatu bagian ini. Yang pertama di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22. Di situ sebenarnya Alkitab mencatat kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menarik ya menjadi pembahasan kita. Perikop yang kita baca di sini konteksnya berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ya guys ya. Nah, maka dari itu di tengah-tengah percakapan itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kenapa Bang Kipli ini menghilangkan kalimat berikutnya ya di dalam Alkitab ini, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apakah ketika si Kipli ini membaca lanjutan dari ayat ini membuktikan bahwa apa yang Anda imani itu jelas tidak ada keselamatan? Ya, baik ya, kita bahas bagian ini. Bagaimana selanjutnya percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini? Kita perhatikan ya. Di dalam ayat yang ke-25, di situ dicatat bahwa jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus menyatakan dirinya Mesias di dalam ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dalam iman kekristenan bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang dinantikan oleh umatnya pada waktu itu. Ya, ini menarik yang menjadi pembahasan kita ya guys ya. Maka dari itu kalau kita memperhatikan bagian akhir setelah perempuan Samaria ini pergi meninggalkan Yesus dan memberitakan kepada banyak orang apa yang terjadi, banyak orang yang percaya. Ya, kesimpulan kita di dalam ayat yang ke-42 di situ dituliskan
Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ya kepada perempuan Samaria ini ya, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi jelas ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dinantikan. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Jadi jelas ya guys dalam bagian ini. Baik, berikutnya kita membahas di ayat yang berikutnya yang menurut Zuma, di mana hidup kekal itu ketika engkau mengenal aku, mengenal Yesus sebagai rasul, yang menyatakan bahwa Yesus Muslim. Ini suatu hal yang konyol ya menjadi pembahasan kita. Mari kita lihat ayat apa kata Alkitab dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Alkitab mencatat inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, sekali lagi saya katakan, ingat bahwa teologi Islam itu berbeda dengan teologi Kristen ya. Maka dari itu jangan pernah Anda memasukkan perspektif Islam terhadap perspektif kekristenan, karena itu adalah suatu hal yang berbeda dengan apa yang Anda imani. Di dalam kekristenan kita mengenal bahwa Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, dan kita mengenal bahwa Allah di dalam kekristenan itu adalah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan di dalam Anda tidak mengenal Allah itu dengan sebutan Bapa. Ya, mari kita perhatikan bagian ini ya. Ketika Zuma mengatakan hidup kekal itu ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Ini menarik ya guys. Apakah benar Yesus itu hanya sekedar utusan? Ya, kita harus mengingat ketika Yohanes 17 ayat 3 mencatat bahwa hidup yang kekal itu mereka mengenal engkau, yaitu Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ingat bahwa ini berbicara tentang sisi kemanusiaan Yesus, yaitu yang diutus. Nah, perhatikan ya di dalam ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5 ini menjadi titik poin penting. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa hakikat Yesus dan Bapa itu sama, bahwa adalah Allah ya. Nah, lebih jelas lagi ya teman-teman kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10 ya, di situ dituliskan, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Milik Bapa juga milik Kristus. Berarti mereka memiliki kemuliaan yang sama, yaitu hakikatnya adalah Allah. Jadi jelas ya dalam bagian ini sebenarnya Zuma sendiri yang tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena beliau ini atau si Kipli ini meninjau dari teologi Islam yang tidak akan pernah sama dengan apa yang menjadi cara pandang kekristenan di dalam Alkitab yang diimani. Apalagi beliau menyatakan bahwa Yesus Muslim. Ini semakin konyol guys. Ya, dari video ini kita dapat jelas bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau orang percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah Allah, itu tidak akan mempengaruhi kealahannya. Jadi jelas ya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.